Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya wafila rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua diberikan kesehatan, ya, terutama mungkin di tengah isu-isu yang masih berkembang di tengah kita, yaitu isu virus corona ini, ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Kemudian selanjutnya juga malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita iwafillah rahimani wa rahimakumullah tentang pelajaran kita dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kalau ana secara pribadi melihat kitab ini, ya sepertinya kitab ini tidak ditulis oleh beliau, ya, tidak ditulis oleh Syekh Utsaimin. Mungkin ini hanya seperti kalau dilihat hanya dari isi ceramah saja, isi ceramah mungkin dari rekaman beliau yang ditulis oleh sebuah tim beliau. Sebab metode penulisannya tidak berurut, saya lihat tidak beraturan, seperti hanya ceramah saja kemudian ditulis. Kemarin kita sudah bahas tentang syarat sahnya sholat, ya, syarat sahnya sholat. Kita sudah berakhir, ya, di syarat sahnya sholat yang terakhir yaitu niat, ya, niat. Nah, kaitan dengan kemarin pertanyaan Haifamia, pertanyaan antum kemarin, kenapa di sini disebut syaratnya niat? Karena ini Syekh Utsaimin rahimahullah taala syarat secara umum beliau ini bermadzhab Hambali. Sedangkan madzhab Hambali adalah salah satu madzhab yang memasukkan syarat niat ini sebagai syarat sah salat, bukan rukun. Nah, pengertian rukun kan jelas, ya. Rukun itu sebagaimana disebutkan di sini, nanti saya jelaskan. Nah, kalau mengikuti pembahasan dari kitabnya para ulama seperti Madhab Syafi'i, ya, seperti kalau antum baca buku Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq, nah di situ niat ini masuk rukun, ya, bukan syarat sah salat tapi masuk rukun, ya. Itu perbedaannya di situ saja. Tapi semuanya sepakat, baik dia masuk ke rukun atau ke syarat, maka tidak ada niat maka tidak sah, ya, tidak sah. Makanya di sini yang menulis ini adalah secara umum seperti Syekh Utsaimin adalah madhab Hambali. Sekalipun dalam perkara fatwa seringkali beliau ini menyelisih madhab, ya, menyelisih madhab Hambali. Memang kalau di Saudi mayoritas mereka belajar ini adalah metode madhab Hambali secara belajar, secara urutan belajar, ya. Terutama para ulama yang berpegang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah seorang yang bermadzhab Hambali. Ini maksudnya lewat mana ini? Ya, sekarang kita masuk ke rukun, ya, sebagaimana yang Syekh Utsaimin rahimahullah sebutkan di sini.
Ya, beliau mengatakan di sini wa mimma yadkhulu fi qauli wa tuqimus shalah, ya. Dan apa yang makna yang dalam hadis yang disebutkan dengan kalimat wa tuqimus shalah dan tegakkanlah salat, ya. Beliau menjelaskan sekarang kita membahas tentang arkanus shalah, yaitu tentang rukun-rukun salat. Ya. Beliau menyebutkan di sini wal arkanu, rukun itu adalah hiyal a'malul qawliyatu awil fi'liyah. Nah, rukun itu yang dimaksud dengan rukun adalah jenis amal yang masuk dalam perbuatan. Jenis amal yang masuk dalam perbuatan, dia bisa bentuknya qawliyah, ucapan, atau al-fi'liyah, atau perbuatan. Allati la tasihhus sholatu illa biha, yang kalau rukun ini tidak ada langsung ditarik pintunya nanti, janganlah dibuka ya, biar tidak masuk banyak lalat. Yang kalau rukun ini tidak ada, ya las, maka wala taqumu illa biha, maka perbuatan atau amal itu dianggap tidak ada, ya. Dianggap tidak ada. Sekalipun memang nampak orang sholat, ya, nampak kita nampak seorang itu sholat umpamanya, ya, kita nampak seorang sedang sholat, tapi ternyata sholatnya tidak melewatkan rukun dalam sholat. Umpama jangankan banyak rukun, satu rukun saja yang dia tinggalkan dengan sengaja, kalau dia tahu itu rukun maka sholatnya tidak sah. Jadi nampak saja sholat tapi ternyata sholatnya tidak sah. Ini kasusnya pernah terjadi di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat datang, dia sholat. Dia ini sebetulnya datang dari rumah tujuannya ingin ketemu Nabi, tapi dia sholat dulu. Sholat dulu 2 rakaat. Karena Nabi lagi di masjid, beliau sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Setelah saya sholat, dia mendekat kepada Rasulullah, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi mengatakan, sholatlah, kamu belum sholat. Padahal baru selesai sholat ini. Sholat, kamu belum sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pergi lagi, padahal dia punya hajat dengan Nabi. Sholat lagi dari takbiratul ihram sampai salam. Setelah selesai sholat, datang lagi temui Nabi karena memang dia punya kebutuhan kepada Nabi. Nabi bilang, kamu belum sholat lagi. Sampai yang ketiga kali dia ulangi sholat, dia sholat lagi. Nabi katakan, ulang lagi, kamu belum sholat. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wallahi demi Allah ya Rasulullah, kata orang ini, hanya ini yang bisa saya lakukan, katanya. Kemudian Nabi menjelaskan cara sholat yang benar. Artinya apa? Tadi sahabat ini sholat dari takbir sampai takbiratul ihram sampai salam, tapi Nabi menganggap tidak sholat dia, karena melewatkan rukun sholat. Salah satu rukun yang dilewati oleh orang ini adalah tumaknina. Dia tidak tumaknina ketika sholatnya. Ya, nanti kita akan sebutkan di belakang. Nah, ini yang dimaksud dengan rukun sholat, arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Ya, kemudian kita lanjut ya. Rukun yang pertama, ya famin dzalika, di antara rukun-rukun itu Syekh Utsaimin mengatakan takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Ini rukun yang pertama. Ya, rukun di antara rukun-rukun sholat. Nah, tapi kalau yang di mazhab Syafi'i biasanya setelah sebelum takbir mereka masuk dalam rukun adalah yang dibahas adalah berdiri. Berdiri juga masuk rukun. Berdiri dalam sholat ini termasuk rukun. Maka di sini tidak disebutkan oleh beliau. Maka siapa yang dia mampu berdiri, kemudian dia sengaja tidak berdiri ketika sholat, maka tidak sah sholatnya karena dia termasuk rukun sholat. Ya, jadi berbeda, tapi berbeda nanti ketika dia sholat sunat. Sholat sunat mutlak boleh berdiri, boleh duduk sekalipun tidak sakit. Ya. Nah, tapi dia dapat pahalanya setengah saja. Ya, dapat pahala setengah. Nah, rukun sholat. Nabi mengatakan idza qumta ila sholati fasbigil wudu summa istiqbalil kiblati fakabbir. Ya. Kalau kalian ingin sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berwudulah dengan sempurna, ya, berwudulah dengan sempurna, perbaiki wudu, baguskan wudunya, ya. Kemudian menghadaplah ke kiblat,
kemudian bertakbir. Nah, ini dalil diantara takbir. Nabi memerintahkan dalam hadis ini, summa fakabbir, kemudian bertakbirlah kata Nabi. Ini menunjukkan takbir adalah perintah wajib atau rukun di dalam sholat. Ya, makanya tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Nah, yang dimaksud dengan takbiratul ihram di sini adalah ucapan takbirnya, bukan mengangkat tangan. Ya. Jadi ucapan Allahu Akbar ketika memulai sholat itu yang namanya takbiratul ihram. Adapun angkat tangan ketika takbir Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram maupun takbir-takbir yang lainnya, takbir sebelum ruku, takbir bangkit dari ruku, angkat tangan kan? Ya, maka itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai bukan rukun. Ya, sunnah saja. Maka ketika umpama seseorang terlambat datang, sebagaimana Anda jelaskan kemarin, mendapati imam sedang sujud, umpamanya dia tinggal takbir saja dengan ucapan takbir, boleh. Dalam keadaan berdiri ya, datang berdiri masuk shaf Allahu Akbar, kemudian dia sujud ikut imam, sekalipun tidak angkat tangan. Ya, tapi biasanya kita kalau angkat tangan sedekap lagi, ini salah. Sedekap imam lagi sujud itu menyelisih gerakan imam, jelas itu. Tidak boleh, ya. Karena Nabi melarang, menyelisih imam itu dilarang. Ya. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir maka takbir. Fa idza raka'a farka'u. Apabila imamnya fa idza raka'a farka'u. Apabila imamnya ruku maka ruku kalian. Fa idza sajada fasajadu. Kalau imamnya sujud kata Nabi. Jangan buat yang lain lagi. Maka imam sujud kita Allahu Akbar sedekap. Kadang saya lihat sampai ada yang baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam sujud ini. Tidak boleh, salah. Ini salah, tidak boleh seperti ini. Maka yang benar kalau kita datang umpama ini contoh imam sedang sujud, maka takbir Allahu Akbar baik dengan angkat tangan ataupun tidak boleh. Angkat tangan hukumnya sunnah saja Allahu Akbar, atau kita masuk takbir Allahu Akbar dengan tangan biasa lalu ikut sujud. Ya, ikut sujud. Ini yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu. Kemudian mengangkat tangan saya tambahkan sedikit, di sini tidak dibahas. Mengangkat tangan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, paling tinggi adalah telinga, dan telinga yang atas paling tinggi ya. Paling bawah adalah di bahu. Ya, bahu. Jangan sampai juga kita kayak orang apa ya, Allahu Akbar. Saking nyunahnya itu ya. Nyunahnya sampai enggak sampai di sini ya. Ya. Enggak sampai di paling bawah bahu, paling tinggi di telinga. Ya, kadang ada juga imam yang harus pegang telinga begini, tidak benar ini ya. Atau ada yang begini, ya. Menghadap kiblat, telapak tangan dia menghadap ke kiblat. Nah, ini diantara rukun yang pertama adalah takbiratul ihram. Rukun yang pertama adalah takbiratul ihram. Nah, kemudian rukun yang kedua setelah takbiratul ihram adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Nah, bahkan barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah padahal dia mampu membaca surat Al-Fatihah, dia tinggalkan dengan sengaja, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah karena dia rukun di antara rukun-rukun salat. Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Barang siapa yang salat kemudian tidak membaca Al-Fatihah, ya, maka la solata, tidak ada solat bagi dia. La solata maksudnya di sini tidak sah solatnya, karena Al-Fatihah adalah rukun di antara rukun-rukun solat. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah dia mengatakan bahwasanya kullu solat, semua solat la yaqra'u fiha bi ummil kitabi. Di dalam solat, semua solat apa saja yang tidak dibaca Al-Fatihah di dalamnya Ummul Kitab, ya, au bi Ummil Quran atau Al-Fatihah, fahiya bi khidaj, maka solatnya kurang. Sampai 3 kali Nabi mengatakan fahiya khidaj ghairu tamma.
Ya, jadi sholatnya kurang-kurang, tidak sempurna. Maksudnya di sini para ulama mengatakan tidak sah. Hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika membaca hadis ini, sahabat yang lain bertanya kepada Abu Hurairah, bagaimana kalau kita sholat di belakang imam? Ya, bagaimana kalau kita sholat di belakang imam? Maka Abu Hurairah mengatakan, Iqra fi nafsi, maka bacalah oleh kalian sendiri di belakang imam. Nah, dalil ini dipegang oleh jumhur ulama, bahwasanya termasuk Syekh Utsaimin di sini. Beliau mengatakan, walam yarid 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisus sahih was sharih fi sukutil fatihati anil ma'mum. Tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan, yang menunjukkan bolehnya makmum tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, li'anna fi la fi sariyah, la fi sirriyah, wala fil jahriyah. Tidak juga dalam solat yang sir, juga tidak juga dalam solat yang jahar. Maknanya apa? Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam perkara membaca Al-Fatihah, beliau mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya makmum baik itu solatnya sir ataupun jahar tetap wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Ini jumhur ulama mengatakan seperti ini. Ya, adapun selain jumhur ulama, ya, yang kebanyakan kita juga mengamalkan, yaitu yang tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam yang solat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qiraatul imam fa qiraatul ma'mum. Bacaan imam itu termasuk bacaan makmum. Ya, tapi ini sebetulnya pendapat ini pendapat yang keluar dari pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengambil pendapat ini, termasuk yang saya baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir juga mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya makmum tetap membaca di belakang imam, sekali baik itu solatnya sir maupun solat jahar tetap dibaca, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir ini adalah ulama yang bermadhab Syafi'i beliau ini. Makanya memang Syafi'i yang paling istilahnya paling di depan dalam pendapat ini. Ya, termasuk Syekh Utsaimin di sini. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan tetap wajib makmum baca. Ya, baik solatnya jahar maupun sir. Ya. Dan membacanya boleh di dua tempat, yaitu membaca Al-Fatihah bagi makmum boleh di dua tempat. Yang pertama adalah membaca bersamaan dengan imam. Jadi imam baca Al-Fatihah, makmum juga baca Al-Fatihah di belakang. Itu pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan makmum adalah membaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Jadi setelah amin baru makmum di belakang baca. Tapi para ulama mensyaratkan bacanya harus cepat agar mendapatkan faedah bacaan imam nanti. Ya. Tapi memang ini memang di antara perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama, ya, yaitu tentang apakah makmum ini membaca di belakang imam atau tidak, terutama pada sholat jahriyah. Tapi sekali lagi ana kabarkan kepada antum bahwasanya jumhur ulama mewajibkan, tetap wajib baca baik sholat sir maupun sholat jahar. Itu pendapat jumhur ulama seperti itu, dan ini pendapat yang paling hati-hati sebetulnya. Para ulama mengungkapkan pendapat yang paling hati-hati, sekalipun boleh juga berpegang ke pendapat yang mengatakan tidak perlu baca sebagaimana hadis tadi, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan imam, ya, qiraatul imam fa qiraatul ma'mum. Bacaan imam adalah bacaan makmum juga. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ketika ada sahabat yang baca di belakang imam, Nabi melarang karena imam terganggu dengan bacaan sahabat tadi. Ini juga menjadi dalil bagi ulama yang mengatakan tidak perlu baca karena Nabi melarang sahabat yang di belakang. Ya, wallahu taala alam. Tapi di sini ana sampaikan ini karena Syekh Utsaimin berpendapat ini. Ya, antum juga perlu tahu, ya. Syekh Utsaimin berpendapat seperti itu, mengambil pendapat jumhur ulama. Ya. Nah, kata beliau di sini beliau mengatakan wajib baca Al-Fatihah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hanya saja ketika ada uzur untuk membaca maka tidak mengapa, tetap mendapatkan
rakaat. Ya, seperti kita datang, umpama datang makmum, imam sudah ruku. Maka beliau mengatakan tetap dapat. Padahal beliau mengatakan wajib baca kan. Harusnya konsekuensi mengatakan wajib baca Al-Fatihah itu rakaat tidak terhitung. Tapi beliau mengatakan itu dibolehkan, tetap dihitung karena itu uzur, bukan disengaja, kata beliau. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menukil hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan dalam hadis Nabi mengatakan, tidak disebutkan dalam kitab ini tapi ada di kitab yang lain. Dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa, bunyi hadisnya itu ana lupa. Barang siapa yang man adraka ruku fa adraka rakaat. Barang siapa yang mendapati ruku bersama imam, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, maka dia telah mendapati rakaat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau mengambil dari hadis ini salah satunya, ya, yaitu boleh tidak membaca Al-Fatihah dan dihitung satu dan mendapatkan rakaat bila tidak mampu membaca karena imam sudah ruku, ya. Seperti itu. Hanya saja sebagian ulama lagi mengatakan hadis ini tidak sahih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi ini hadis yang tidak sahih, tapi beliau mengambil hadis ini dan beliau menganggap hadis ini sahih. Ya, termasuk juga hadis yang lain, yaitu hadis Abu Bakrah, ya, yang sering kita sampaikan itu, ya. Abu Bakrah ketika masuk ke dalam masjid, ya. Abu Bakrah datang sholat di masjid, imam Rasulullah SAW sedang ruku, Abu Bakrah sudah ruku dari luar. Jadi takbiratul ihram langsung ruku di luar pintu, ya, masuk langsung ruku. Jadi Abu Bakrah jalan itu masuk shaf itu dengan cara ruku, sambil ruku. Ruku wa'uni dari dia ruku dulu dari depan masjid sana, dia belum ruku. Karena dia melihat Nabi sudah ruku gitu. Abu Bakrah akhirnya ruku dari pintu masjid, sudah ruku sampai masuk ke shaf. Hanya saja Nabi melarang, ya. Nabi mengatakan jadakallahu harson, semoga Allah menambah semangatmu, ya. Semoga Allah menambah semangatmu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wala ta'ud, tapi jangan ulangi perbuatanmu ini, ya. Jangan ulangi perbuatanmu. Artinya bukan, kata ulama mengatakan bukan artinya dia tidak mendapatkan rakaat, bukan, tapi dia ini memang tergesa-gesa masuknya, ya. Bahasa mojona hura-hara, jadi ribut. Ketika Abu Bakrah datang itu suasana masjid jadi ribut karena hura-hara, ya, karena hura-hara. Apa sih bahasa Indonesia hura-hara? Tergesa-gesa, ya, karena tergesa-gesa. Makanya tidak boleh kita tergesa-gesa kalau ke masjid, ya, tidak boleh. Nabi mengatakan idza ataitumus shalah famshu ila sholati wa alaikumus sakinah wal waqar. Apabila kalian mendatangi masjid ingin sholat, ya, maka berjalanlah seperti biasa, alaimus sakinah. Jalanlah seperti biasa, tenang. Ini kan banyak kita, ya. Saya sering di masjid juga ini, kadang-kadang 1-2 orang saya lihat ini, ya. Lagi sholat di sini di aspal itu ada yang lari-lari gitu. Lari, datang ke masjid ini lari. Nah, ini tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Adapun cepat jalan saja. Nabi mengatakan tenang saja, jalan biasa. Atau para ulama mengatakan sedikit dicepatkan boleh, tapi tetap dalam kondisi jalan, bukan lari, ya. Bukan lari. Adapun lari dilarang. Karena faedahnya para ulama mengatakan kenapa Nabi melarang tergesa-gesa ketika mendatangi tempat sholat atau masjid, apalagi lari. Karena para ulama menjelaskan nanti ketika masuk ke masjid dia tidak akan bisa khusyuk. Keringatan, ya. Apalagi itu masjid yang tidak ada AC, ya. Udah lari kan pasti keringatan, napas ngos-ngosan. Ya, bisa jadi dia ketika takbir itu niatnya itu kemana-mana, tidak sempat niatnya, tidak sempat mengulangi niatnya, memperbarui niatnya sebagaimana yang disebutkan, kan repot, ya. Maka kata Nabi, bahkan Nabi mengatakan itu, alaikumus sakinah, tenang saja, biasa aja. Jadi kamu tinggal melakukan apa yang dilakukan imam, ya. Ikut saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di sini kata sebagian seperti yang bilang tadi ya, Nabi Syekh Utsaimin mengatakan anna man jaa wal imamur raki'an, barang siapa yang datang ke masjid imam dalam keadaan ruku, fa innahu yukabbiru takbiratul ihram wa huwa qa'im wa la yaqra. Maka hendaklah dia takbiratul ihram seperti yang Anda sampaikan tadi dalam keadaan berdiri, wa la yaqra. Jangan membaca apa-apa lagi. Ya jangan tadi imam ruku kita baca Al-Fatihah umpama, tidak boleh menyelisih imam. Ya. Bal yarka, yang benar dia langsung saja ruku setelah membaca takbiratul ihram. Ini rukunnya, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian rukun selanjutnya adalah wa min arkanis shalah ar-ruku. Rukun selanjutnya adalah ruku. Ruku di dalam salat. Ruku ini termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Ya. Rukun di antara rukun-rukun salat. Barang siapa yang meninggalkan ruku maka salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Dan ruku ini ibadillah rahimani wa rahimakumullah termasuk gerakan yang pengagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Jadi dalam bentuk pengagungan Allah di dalam salat itu salah satunya adalah gerakan ruku ini yang tidak didapatkan dari agama-agama selain agama Islam. Ya. Bentuk ruku kita. Ini bentuk pengagungan terhadap Allah. Makanya dalam ruku kita membaca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Itu Maha suci Allah yang maha agung. Jadi bentuk pengagungan. Makanya kita dilarang ruku di hadapan manusia, di hadapan sesama makhluk. Ya. Di dalam ruku, ya. Tidak boleh, haram hukumnya ruku di hadapan manusia. Kemudian dai tak baca boleh tak poda. Apa poda? Tidak boleh. Adapun hanya sekedar mengisyarat tidak mengapa. Paling tinggi makruh saja. Ya. Tapi yang posisinya ruku sama dengan ruku itu ini dilarang. Ya, mau poda ke bawah ini tidak dilarang karena ruku itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah semata. Dan karena ini bentuk pengagungan ini terhadap Al-Khaliq, terhadap pencipta kita. Maka kita baca subhana rabbiyal azim. Tapi jangan baca, kebanyakan kita ini baca subhana rabbiyal azim. Ya, tidak ada ya. Ya, entah apa itu artinya, tidak tahu juga anak. Ya. Mungkin pengaruh ketika sujud subhana rabbiyal a'la kan gitu kan. Nah, ketika ruku ke bawah juga subhana rabbiyal azim. Padahal subhana yang benar adalah subhana rabbiyal azim, bukan azim tapi azim. Ya, itu bacaan yang benar. Atau bacaan sebenarnya subhana subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, bacaan-bacaan seperti itu. Atau Nabi juga membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya, ini bacaan-bacaan dalam ruku yang diperbolehkan. Ya. Kemudian rukun selanjutnya adalah ya termasuk ruku dulu. Ruku Anda jelaskan, ruku juga ya. Ruku, makanya Nabi kadang-kadang ketika takbir ruku beliau kadang-kadang angkat tangan dulu dari sedekap ya. Allahu Akbar kemudian ruku. Tapi Nabi juga kadang dari sedekap tidak angkat tangan, langsung tangannya dilepas langsung ke dalam posisi ruku. Jadi tidak angkat tangan. Makanya angkat tangan ini adalah sunnah saja. Jadi Nabi kadang-kadang angkat tangan ketika takbir ruku itu, kadang-kadang juga tidak angkat tangan. Ya, kadang-kadang langsung diturunkan ya menuju posisi ruku. Dan ruku sebagaimana yang kita sebutkan yang telah lalu harus lurus al-mustawa antara punggung itu. Tidak boleh terlalu ke bawah, tidak boleh terlalu mendongak ya, punggungnya rata. Sedangkan pandangan ada beda pendapat, ada yang mengatakan di tempat sujud, ada yang mengatakan di mata kaki kita ya. Sebagian lagi mengatakan di lurus ke bawah. Ya, ada pendapat seperti itu. Kemudian rukun selanjutnya ikhwah yaitu sujud. Rukun salat selanjutnya adalah as-sujud ya. Sujud termasuk di antara rukun-rukun salat.
Ya. Jadi ketika bangkit dari ruku, ya, i'tidal kemudian sujud. Nah, sujud ini juga termasuk di antara rukun-rukun salat. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang kaitan dengan sujud, ya. Ini ada perbedaan ya, pendapat antara ulama. Apa yang sujud ini duluan apa nih? Yang duluan telapak tangan kah atau lutut kah yang duluan dalam sujud ini? Ini beda pendapat ulama. Ya. Ana bacakan dulu yang yang paling atas dulu. Tentang bacaan doa ketika sujud, dalam sujud. Wa taktsiru minad du'a'i bima syi'ta. Dan memperbanyak doa ketika sujud, dalam posisi sujud itu dengan doa-doa yang kau inginkan. Min umurid din wa min umurid dunia. Dari perkara-perkara agama dan termasuk perkara-perkara dunia. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ruku' ya fa'adhamu fihi rabb." Adapun kalau kalian di dalam ruku, maka agungkanlah Allah. Tadi subhana rabbiyal azim. Ya, bacaan tadi termasuk. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Ya, adapun dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Fa qaminun ayyustajabu lakum. Maka karena di situ ya sangat mungkin Allah dalam posisi sujud itu Allah sangat mungkin menerima doa. Jadi doa yang karena posisi yang paling dekat di antara hamba dengan Allah itu dalam posisi sujud. Maka sangat mungkin Allah menerima doa pada saat itu. Maka Nabi memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Ya. Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Di antara posisi yang paling dekat di antara hamba dan Allah adalah ketika dalam keadaan sujud. Maka perbanyak doa. Nah, bahkan para ulama mengatakan membolehkan doa dengan doa bahasa di luar bahasa Arab. Ya, di luar bahasa Arab boleh dalam sujud ini. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tapi sebagian lagi membolehkan. Yang benar adalah boleh. Ya, ulama yang melarang membaca doa dalam posisi sujud ini dengan bahasa selain bahasa Arab, bahasa Indonesia umpamanya, bahasa Bima, dah kayak bahasa Bojo ya. Ya Allah, ya. Empoi bongnya itu umma ya Allah, ya umpama seperti itu ya. Habis beras di rumah itu ya Allah. Ya, kasih saya beras. Kan tilo sulit kalau bahasa Arab itu kan. Itu ya, sulit juga kita pakai bahasa Arab ya. Kalau habis beras minta beras sama Allah itu. Minta lulus ujian umpama, minta apalah ya. Maka dibolehkan sebagai ulama yang tidak mengatakan tidak boleh karena menganggap salat ini adalah ibadah yang mahdoh, tidak boleh ada bahasa lain di dalam solat. Nah, tapi para ulama yang membolehkan membantah pendapat ini disebab kenapa? Yang tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia adalah zikir-zikir yang masyru' yang sudah seperti subhana rabbiyal a'la ini yang tidak boleh ya. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah diganti dengan bahasa Indonesia subhana rabbiyal tidak boleh. Adapun doa, karena doa ini berbeda di luar bacaan solat dia, makanya para ulama membolehkan, sebagian ulama membolehkan. Makanya ini saya juga cenderung mengambil pendapat yang kedua ini, yaitu membolehkan dengan dalam sujud itu dari setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau bacaan-bacaan yang lain baru kita berdoa. Ya, doa dengan bahasa yang kita bisa, kita mampu. Ya. Ya, kalau mampu dengan bahasa Arab ya dengan bahasa Arab lah. Ya. Kalau tidak mampu, kalau ada secara khusus kita ingin minta sesuatu dengan bahasa yang sulit dengan bahasa Arab, maka berdoalah dengan bahasa-bahasa kita boleh. Ini dibolehkan oleh para ulama. Ya, ini tentang doa dalam sujud dan tidak mesti di sujud akhir. Tidak mesti di rakaat terakhir. Kapan mana sujud karena di sini Nabi memerintahkan secara umum. Ya, secara umum. Boleh di semua sujud boleh. Ya. Nah, ini di sini setelah itu beliau mengatakan wa yasjudul insan ba'da raf'i minar ruku'i wa yasjudu ala rukbatayhi awalan thumma kaffaihi thumma jabhatuhu wa anfuh. Ya. Kemudian ya dari ruku tadi ya yaitu dan hendaklah seorang itu sujud kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala ya
yaitu hendaklah dia sujud ala rukbatayhi awalan, yaitu dengan lututnya dulu, kata Syekh Utsaimin. Ini Syekh Utsaimin ya memilih pendapat yang merojikan pendapat, yaitu yang benar adalah sujud itu adalah lutut dulu, kata Syekh Utsaimin. Ya. Rukbatayhi awalan, ya, ruku lututnya dulu, ya, awalan, tsumma kaffaihi, kemudian baru dua telapak tangan, ya, tsumma jabhatuhu, kemudian jidatnya, ya, wa anfu, kemudian hidungnya, ya. Ini cara sujud yang benar, ya, menurut jumhur ulama. Bahkan kalau kita kembali ke para salaf, cara sujud mendahulukan ruku ini, lutut ini adalah pendapat yang mayoritas ulama. Ya, kalau yang tangan dulu ini adalah pendapat yang ditinggalkan pada saat itu. Tidak masyhur pendapat yang mendahulukan tangan ini. Makanya jumhur ulama berpendapat bahwasanya ruku yang benar adalah lutut, termasuk Syekh Utsaimin mengambil pendapat ini. Dan juga Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz rahimahullah taala juga mengambil pendapat yang mengatakan ruku itu adalah harus lutut dulu, bukan tangan. Ya, Syekh bin Baz. Ya, hanya saja yang mempopulerkan di zaman kita ini yang mempopulerkan ruku itu dengan kedua telapak tangan dulu adalah Syekh Albani rahimahullah dalam buku beliau Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang banyak karena buku itu mudah didapat sekarang, ya. Orang kalau sudah baca buku itu biasanya ikut buku itu. Dulu saya bahkan ini dulu kalau sujud saya tangan dulu juga, karena saya cuman baca buku Syekh Albani dulu. Tapi setelah saya baca Sifat Salatnya Syekh Utsaimin, kemudian bacaan bukunya Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, dan kitab-kitab yang lain, ternyata lebih para ulama, ya, jumhur ulama baik salaf maupun yang sekarang yang khalaf, ya, justru mereka merojikan pendapat ya lutut duluan, ya. Lutut dulu baru tangan, sujud yang benar, ya. Maka Nabi bilang sini matan wala yasjudu 'alal yadaini awwalan li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an dzalika. Jangan sujud tangan dulu karena Nabi melarang, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jangan sujud dengan tangan dulu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, kata beliau. Ya. Sudah azan ya. Nanti ana sebutkan nanti hadisnya, ada dua hadis yang berbeda tentang masalah ini, ya. Yaitu hadisnya Abu Hurairah dan hadis Wail bin Hujur tentang perkara sujud ini. Ana cukupkan sekian, kita lanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya, ya. Tentang perkara ini kita akan sedikit bahas ulang lagi nanti tentang masalah cara sujud ini, ya. Ya, cara sujud. Ada salah-salah kata, ana mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.